Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6, Hancurnya Sebuah Fantasi. Atau lo mau disuap pakai mulut lagi? Sambung Kenzio saat Zafanya hanya terdiam. Nada suaranya datar, membuat Zafanya tak bisa menebak maksud setiap perkataan dan perbuatannya. Saat Kenzio hendak menarik sendok itu dari bibir Zafanya untuk ia suap ke mulutnya sendiri. Benar-benar berniat menyuapi Zafanya dengan mulutnya, Zafanya segera menahan tangan Kenzio dan memakan bubur di sendok itu. Zafanya tersenyum lemah sembari menelan bubur itu, energinya terkuras hanya karena kejadian tadi. Pakai sendok aja, katanya lirih, berhasil membuat Kenzio tersenyum tipis tanpa Zafanya sadari, karena cewek itu kini menunduk dalam. Kenzio kembali menyodorkan sesendok bubur, yang langsung Zafanya makan tanpa disuruh lagi, hingga semangkuk bubur itu tandas. Kenzio lalu menyerahkan segelas air putih dan mengambil plastik obat yang sejak semalam ada di meja. Dan tanpa merengek apapun lagi, Zafanya segera meminum obat itu. Setelah mereka terdiam beberapa saat di ruang santai itu, televisi yang sudah mati sejak tadi membuat suasana semakin hening, yang entah kenapa terasa mencekam bagi Zafanya. Zafanya sibuk dengan pikirannya, memikirkan sikap Kenzio akhir-akhir ini, terutama memikirkan ciuman dengan bubur tadi. Sedangkan Kenzio, Zafanya tak bisa menebak sedikit pun apa yang ada di pikirannya. Lelaki itu menatap ke jendela balkon yang menghadap ke halaman depan rumah. Halaman yang dihiasi taman dengan air mancur di tengahnya. Seorang tukang kebun terlihat sedang bersih-bersih di sana. Kenzio menoleh merasakan dirinya ditatap oleh Zafanya sedari tadi. Dia menaikkan sebelah alisnya, membuat Zafanya menimbang-nimbang akan menanyakan hal yang mengganjal di pikirannya sejak tadi atau tidak. Kenapa? Dan refleks Zafanya malah menggeleng, membuat Kenzio menarik satu sudut bibirnya. Sepertinya ia bisa mengetahui apa yang dipikirkan cewek itu sejak tadi. Bukannya udah gue bilang, gue bukan cowok baik-baik? Kata Kenzio yang sontak membuat Zafanya mendongak menatapnya. Semua cowok sama aja, Za. Lo nggak boleh sepercaya itu sama gue. Sambungnya. Zafanya hanya diam menatapnya tak percaya, seakan perkataannya tadi hanya candaan. Melihat itu Kenzio akhirnya berkata, lo bukan cewek pertama yang gue cium kayak gitu, Za. Katanya mengalihkan pandangan. Zafanya tertawa kecil dengan lemah. Bohong, ngapain lo ngalihin pandangan, tatap mata gue kalau lo berani. Alis Kenzio mengernyit, tak terlihat oleh Zafanya. Lelaki itu kembali menatap Zafanya dengan tatapan dinginnya. Kurang serius apa perkataan gue? Katanya. Zafanya menggeleng pelan, tetap tak percaya dengan Kenzio. Walau nyatanya, salah satu sudut hatinya nyeri memikirkan perkataan cowok itu tanpa sadar. Tapi bagaimana mungkin Zafanya mempercayai kebohongan Kenzio? Sudah jelas lelaki itu selalu bersikap dingin dan tak acuh dengan semua perempuan. Bahkan Zafanya sempat curiga lelaki itu memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Gue percaya lo gak kayak gitu, Kak. Kata Zafanya sebelum bangkit dari duduknya dan berjalan memasuki kamarnya. Cek. Kenzio berdecak keras, ia mengusap kasar wajahnya. Pusing memikirkan bagaimana lagi cara untuk membuat adik tirinya itu sadar dan segera menyerah. Gue ngewi di depan matanya aja kali, ya? Gumam Kenzio kesal, ia tak serius kok. Semoga saja. Pada keesokan malamnya, pada tanggal 26, Kenzio berdiri di depan pintu kamar Zafanya. Sejak pembicaraan terakhir pada pagi hari kemarin, mereka tidak pernah bertemu di rumah dan berpas-pasan sedikit pun.
Entah mereka sedang sama-sama sibuk, atau Zafanya memang berniat menghindarinya. Muncul rasa syukur dalam diri Kenzio jika cewek itu memang mulai menjaga jarak dengannya dan mulai sadar akan status baru mereka. Akan tetapi terbesit juga rasa kesal dan rasa kecewa yang berusaha Kenzio singkirkan. Kenzio mengetuk pintu kamar Zafanya 3 kali, yang segera Zafanya sahuti dengan panggilan Bi. Mengira yang mengetuk pintu kamarnya adalah bibi pelayan. Beberapa detik kemudian, Zafanya membuka pintunya sedikit dan mengintip keluar. Sontak ia membulatkan matanya melihat Kenzio yang ternyata ada di depan pintu kamarnya. Cewek itu segera menutup kembali pintu kamarnya, membanting pintu itu lebih tepatnya. "Bentar, Kak, bentar." Pekiknya kalang kabut. Zafanya segera membuka kembali pakaian yang telah ia pakai, pakaian yang akan ia pakai untuk menghadiri acara reuni SMA-nya itu. Zafanya menumpuk pakaian itu ke dalam lemari lalu menguncinya 2 kali. Zafanya lalu segera mengambil handuk kimono tebalnya dan kembali membuka pintu kamarnya. "Ada apa?" tanya Zafanya kaku. Kenzio menatap Zafanya sejenak lalu menelusuri setiap inci kamar Zafanya dengan mata hitam pekatnya. Ia jelas merasakan kejanggalan sikap Zafanya. "Nggak jadi pergi?" tanya Kenzio menatap jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9.30. Sedangkan waktu itu Zafanya mengatakan bahwa pesta entah apa itu pada pukul 9. Dan di waktu yang sudah sangat lewat ini, Zafanya masih belum bersiap-siap. "Jadi, Kak, ini Nara ada urusan dulu. Jadi kita emang agak terlambat berangkatnya," kata Zafanya tersenyum kaku. Ia merapikan kerah kimononya, sadar bahwa Kenzio sempat melirik ke sana. "Biar gue anter, gue udah mau pergi sekarang," kata Kenzio mengalihkan pandangannya. "Nggak usah, Kak, nggak apa-apa. Kak Ken pergi duluan aja. Kak Eden, Kak Heskal sama Kak Jaden nanti nungguin," kata Zafanya tersenyum manis. Ia harus bersikap baik-baik supaya Kenzio nanti tak marah, karena ia banyak berbohong tentang acara hari ini. "Sama gue aja, cepet siap-siap." "Nggak usah, Kak, nanti kita sampai di sana ternyata Nara nggak jadi pergi, gue males kalau ke sana sendiri. Kalau nggak ada Nara, gue mau ikut sama lo, emang boleh?" tanya Zafanya. Beberapa detik terdiam, lelaki itu akhirnya mengangguk mengiyakan. Bagaimanapun juga, ia tak akan pernah membiarkan Zafanya ada di klub itu. Zafanya terlalu polos untuk berada di antara teman-teman bejatnya. "Pulang sebelum jam 12, nggak ada alasan. Lo Sherlock aja, nanti gue jemput," kata Kenzio sebelum berjalan menjauhi kamar Zafanya sembari mengangkat telepon yang masuk. Setelah Kenzio menghilang dari lantai 2, Zafanya segera masuk ke dalam kamarnya. Ia mengeluarkan pakaian yang sempat ia pakai tadi dan berjalan menuju kaca full body di samping lemari besarnya. Cewek itu membuka handuk kimononya, lalu menatap pantulan dirinya. Zafanya meremang saat mengingat Kenzio sempat melirik dadanya yang tadi sedikit terekspos. Zafanya tahu betul, Kenzio tak sengaja dan tak ada pikiran apa-apa. Ini juga salahnya yang tadi terlalu tergesa-gesa hingga tak memperhatikan tampilannya terlebih dahulu. Zafanya mendekat ke cermin, lalu menyentuh bekas kiss mark di dada kiri bagian atas. Sudah mulai samar, bahkan yang di bagian leher dan tulang selangkanya hampir tak terlihat. Zafanya meremas handuknya saat mengingat malam itu. Mengingat bagaimana ekspresi marah cowok itu saat menyentuhnya. Alisnya menukik tajam, matanya menyala menatap Zafanya. Bukan cinta, lelaki itu marah, dan nafsunya sedikit tersulut. Meskipun begitu, Kenzio tak terlihat menikmati tubuhnya, sebab alisnya selalu berkerut marah. Zafanya tertawa pelan saat pengakuan Kenzio terlintas dalam ingatannya. Ia benar-benar tak percaya lelaki itu pernah berciuman dengan wanita lain.
Zafanya menggeleng pelan, mengenyahkan semua pikiran itu dan kembali fokus pada party malam ini. Kak Ken gak mungkin kayak gitu. Zafanya mulai memakai outfitnya. Tema pesta itu adalah pastel gold, begitupun dress code-nya. Karena itu ia memilih baju crop hitam yang mengekspos perut datarnya. Baju itu berlengan panjang dengan model Sabrina hingga bahunya pun juga terekspos. Ia memakai rok hitam setengah paha sebagai bawahan, dengan hiasan renda pink di rok itu. Zafanya duduk di ranjangnya untuk memakai stocking jaring, lalu memakai sepatu boots hitamnya dan memakai kaos pink di lututnya. Zafanya berdiri dan menghadap cermin, lalu berputar-putar mengagumi dirinya sendiri. Kalau Kak Ken lihat, dia bakal muji atau bakal marah, ya? Kata Zafanya berbicara sendiri. Ia berjalan menuju meja rias dan memakai make up dan mempertegas make up tipisnya dengan eyeliner hitam. Lalu mengikat dua rambutnya dan memakai pita. Zafanya kembali berputar-putar di depan cermin. Ia sungguh tak sabar untuk menghadiri pesta itu. Zafanya baru ini sangat menyukai tema pastel gold, dan ternyata penanggung jawab acara tahun ini mengadakan acara dengan tema itu. Creepy, but cute. Gumam Zafanya tersenyum. Zafanya mengecek jam, dan sudah menunjukkan pukul 11.15. Zafanya meringis, acaranya dimulai pada pukul 12, tetapi Kenzio menyuruhnya pulang pada pukul 12.00. Ia takut sekali dimarahi oleh cowok itu. Bilang nginep di rumah Nara aja kali, ya? Gumam Zafanya sembari memakai mantel panjang untuk menutupi pakaian terbukanya. Zafanya menghembuskan nafas, lalu segera keluar rumah karena Nara baru saja mengiriminya pesan. Mengatakan bahwa ia sudah di depan rumah Kenzio. Sebelumnya ia sempat mengirim pesan pada Kenzio sebelum mematikan handphonenya. Zafanya menuruni tangga dan langsung terpukau melihat penampilan Naraya Diani Praf yang ternyata sudah berkacak pinggang menunggunya. Lama banget loh, Za. Katanya merengek kesal. Zafanya tak peduli, ia terang-terangan mengagumi Naraya. Cewek itu memakai tank top pink yang dilapisi kardigan hitam crop, rok hitam dengan hiasan pita pink. Stocking hitam jaring bergambar kupu-kupu hingga paha, dan sepatu dogmat tinggi yang menjadi alas kakinya. Naraya memakai make up mata dengan gambar lelehan eyeliner hitam yang memukau di pipinya. Ah, cantik banget. Pekik Zafanya. Lo juga sumpah, badas, tapi tetap gemesin ala seorang Zafanya. Kata Nara sembari menggandeng lengan Zafanya keluar rumah. Ready for party? Pekik Nara. Ready. Dan disinilah mereka berada kini, di sebuah klub malam terkenal di kota ini. Zafanya berjalan bersisian dengan Nara yang melapisi pakaiannya dengan jaket oversize yang masih mengekspos lutut hingga kaki jenjangnya. Sedangkan Zafanya masih memakai mantel panjang sebetis tadi. Mereka berdua meringis melihat sisi kanan di mana orang-orang berjoget ria di lantai dansa. Lalu saat menoleh ke sisi kiri melihat orang-orang berciuman dan saling menyentuh di sofa-sofa itu. Mereka berbelok di sebuah lorong, lalu memasuki private room, dan suasananya langsung berubah dalam sekejap. Tak ada lagi suara DJ khas klub malam, digantikan dengan lagu yang tak Zafanya tahu judulnya. Yang vibes lagunya sangatlah pastel gold. Ruangan itu penuh dengan warna hitam yang sangat kontras dengan warna-warna pastel. Dinding kanan dan kiri berwallpaper lilac, sedangkan dinding depan dan belakang berwallpaper hitam pekat. Lampu gemerlap hitam dan ungu pekat berseliweran memenuhi ruangan luas itu. Meja pastel dengan alasnya yang berwarna hitam tersusun rapi. Di atasnya terdapat berbagai jenis biset lucu bergambar hantu, tengkorak, laba-laba dan semacamnya. Juga terdapat lampu tengkorak pink sebagai hiasan di setiap meja.
Di depan sana terdapat sebuah kue pink hitam yang akan dipotong oleh Queen tanpa King yang terpilih nanti. Zafanya membuka mantelnya dan bergabung dengan teman-temannya di sana. Ngomong-ngomong, di ujung matanya kini terdapat sebuah gambar tengkorak hitam kecil yang distempel oleh panitia acara saat ia memasuki ruangan. Lumayan lama berbincang dan mengikuti serangkaian acaranya, Zafanya sampai lupa mengecek balasan Kenzio. Ia takut cowok itu mengamuk karena dirinya tak bisa dihubungi. Akhirnya ia berjalan menuju pintu ruangan private itu, berniat mencari toilet atau tempat sepi lainnya. Sendiri, sebab Nara kini sibuk berdebat dengan saingannya semasa SMA, dan juga tanpa mantel panjangnya, sebab hilang entah kemana. Tetapi baru saja ia keluar dari private room itu, pemandangan seorang lelaki dan seorang wanita yang sedang bercumbu mengalihkan perhatiannya. Haskell di sana, sedang berciuman dengan seorang wanita di depan sebuah ruang private lainnya, ruang private tepat di depan ruangan acara reuninya. Zafanya syok. Tentu ia tahu bahwa Haskell Regantara itu seorang playboy kelas kakap yang sudah berhubungan dengan banyak wanita. Tetapi melihatnya bercumbu panas secara langsung seperti ini tentu membuatnya tetap terkejut. Haskell menyudahi ciumannya, lelaki yang membelakanginya itu kemudian masuk ke dalam ruangan private itu. Dan entah apa yang merasukinya, Zafanya malah mendekat pada pintu yang tak tertutup rapat itu. Lalu pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah Kenzio yang duduk di samping seorang wanita. Zafanya membulatkan matanya. Kenzio di sana, bersama dengan teman-teman lelakinya, bersama dengan wanita-wanita seksi serta puluhan botol alkohol berbagai jenis. Lalu saat wanita seksi di samping Kenzio menarik lembut wajah Kenzio, Zafanya sontak menahan nafas. Tubuhnya tak bisa bergerak. Seakan ia tak boleh mengalihkan pandangannya sedikit saja dari sana. Jangan. Batinnya berteriak keras saat wanita itu menempelkan bibirnya pada bibir Kenzio. Zafanya tercekat. Ia bahkan tak bisa bernafas lagi seakan pasokan oksigen sudah tak ada lagi di dunia ini. Karena di depan sana, Kenzio membalas ciuman wanita itu. Lelaki itu kini memegang kendali. Tangan Kenzio menarik pinggang ramping wanita itu untuk mendekat. Sedangkan tangan satunya menangkup lembut wajah wanita itu, dan jemari wanita itu membenam dalam helaian rambut Kenzio. Zafanya tak tahu lagi, semakin lama ia menatap ke sana, perasaannya semakin hampa. Ia hanya menatap kosong pemandangan itu dengan mata perih tanpa air mata. Sebab, itu tak bisa lagi disebut ciuman. Karena lidah mereka saling tertaut dan membelit. Kenzio, dia memagut bibir wanita itu dalam, memakannya dengan lapar dan berulang-ulang. Seakan jika ia berhenti sedetik saja, bibir wanita itu akan hilang dan tak bisa ia sesap lagi. Mata Zafanya semakin perih, begitupun dadanya. Ia ingin pergi dari sana, tetapi tubuhnya berat, terpaku di tempat. Seakan-akan dunia menyuruhnya untuk terus melihat itu sampai ia sadar di mana posisinya. Sampai ia sadar bahwa Kenzio tak pernah tertarik pada dirinya sedetik pun. Sampai ia sadar bahwa Kenzio tak pernah serius dengan semua perkataan dan perlakuan lembutnya. Sampai ia sadar bahwa perkataan Kenzio kemarin bukanlah candaan semata. Zafanya memang bukan yang pertama. Tubuhnya melemas, jiwanya seakan-akan telah direnggut dengan lembut dan perlahan melihat tangan Kenzio naik dan meremas dada wanita itu. Mereka melakukannya di sana, di depan banyak orang. Tubuhnya terjatuh seketika saat wanita itu menaiki tubuh Kenzio dan duduk di pangkuan lelaki itu, dengan bibir yang masih memagut satu sama lain. Bersambung.